Iya. Ini dari mana dan apa ini? Saya habis sekolah. Habis sekolah. Iya. Lah, kok sekolah? Bukan ini TK? Iya dong. Gimana sih? Maksudnya Oh. saya itu sekolah lagi untuk belajar. Belajar? Belajar apa nih Kak Tommy? Belajar tentang parenting. Parenting. Berarti belajar tentang pengasuhan. Ya, di sekolah ini kan Ya. parenting itu juga menjadi program dari sekolah untuk orang tua. Jadi bukan cuman anaknya saja yang belajar, tapi orang tuanya juga diikutkan belajar, terutama belajar parenting. Oh gitu. Nah ini yang saya butuhkan nih Kak Tommy. Ya. Karena saya juga mencari sekolah yang juga mengajarkan tentang ilmu pengasuhan atau pola pengasuhan alias parenting. Ini yang saya cari-cari. Wah, boleh. Saya kan udah informasi. lama juga di sini anaknya. Oh gitu. Oh berarti saya bisa dong daftar di sini. Bisa, kalau Kak Ian mau lebih jelas, oke. bisa tanya-tanya sama kepala sekolahnya langsung. Kepala sekolahnya? Ya. Berarti beliau mau menjelaskan panjang lebar? Iya, pasti bisa membimbing bagaimana menemukan potensi dari anak kita gitu ya? Betul. Sip, kalau begitu saya pengen ngobrol. Kak Tommy mau nganterin atau Boleh dianterin, saya anterin nanti. ke kepala sekolahnya? gratis. Oke, siap. Kalau begitu, Ya. boleh anterin saya Ya. mau cari skala buat anak saya untuk Come on. tentang parenting. Yuk, Ya. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu? Iya, ini suaraku. Halo semuanya, alhamdulillah bertemu kembali dengan Kak Ian dari Kampung Dongeng Selopo Jambi. Tentu saja di program luar biasa Mari Bercerita bersama TVRI Jambi Punyo Kito. Tepuk tangan dong. Nah, ayah bunda sekalian, adik-adik dimanapun kalian berada di seluruh provinsi Jambi, semoga sehat selalu dan selalu semangat menjadi anak-anak yang hebat luar biasa. Amin. Nah, pagi hari ini atau hari ini kalian ada di sebuah sekolah yang sangat megah sekali dan luar biasa. Nah, hari ini sudah bersama dengan seorang guru atau kepala sekolahnya. Namanya siapa namanya di sini? Ibu Lia. Iya, Bu Lia Biasa dipanggil dengan adalah Ibu Lia sebagai kepala sekolah PAUD. sebagai kepala sekolah PAUD. Nah, nanti kita akan bincang-bincang nih dengan Bu Lia sebagai sekolah PAUD IT yang ada di salah satu yang ada di Kota Jambi. Nah, ayah bunda hebat dan adik-adik semua, tadi Kak Ian itu naik ke lantai atas mau ikut semacam atau bertanya tentang sekolah parenting atau sekolah orang tua. Nah, ternyata menarik sekali karena saya berminat untuk menyekolahkan anak saya di salah satu sekolah yang dengan menggunakan metode parenting yang luar biasa. Nah, sekarang kita sudah ada nih, kita akan ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah yang luar biasa, Bu Lia ya. Oke. Nah, mungkin Bu Lia ini saya tertarik gimana sih atau apa sih pentingnya parenting bagi orang tua ya, termasuk saya dan juga orang tua yang ada di manapun saja. Mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa sih pentingnya parenting bagi orang tua? Oke, silakan. Kenapa parenting itu sangat penting bagi orang tua? Memang kita sudah, alhamdulillah ya, kita melaksanakan parenting ini kurang lebih 5 tahun belakangan ini. 5 dan tahun. itu ya, dan itu alhamdulillah berbeda sekali orang tua yang ikut parenting dengan yang tidak, terutama dalam pola pengasuhan. Pola pengasuhan. Ya, Oke. pola pengasuhan yang mana memang pengasuhan itu harus sama antara di rumah dan juga di sekolah. Oh, rumah, sekolah sinkron ya? Sinkron, Oke, luar biasa. agar nanti anak-anak itu juga nggak bingung. Ini kan pernah anak-anak kok di sekolah boleh, di rumah nggak boleh, seperti Yes. itu. Di rumah boleh, di sekolah nggak boleh, bahkan terbalik. Jadi seakan-akan anak itu tidak mengetahui jati dirinya. Itu salah satunya ya. Betul, nah. Yang kedua itu kita juga ini ya, Yang kedua. sekolah itu sebagai partner untuk mendidik. Sekolah Jadi sebagai partner untuk mendidik. Oke. itu anaknya ayah dan bunda, Oke. tidak semuanya harus
dilimpahkan kepada sekolah. Betul. Walaupun ayah bunda membayarnya sangat besar mungkin ke sekolah, tapi tidak semuanya harus dibebankan kepada ujung-ujungnya sekolah. anak sekolah aja deh, Bener. pokoknya sampai di rumah terserah ya, nggak bisa juga. Nggak kan? bisa juga, Berarti seperti ada itu. sinkronisasi ya, oke, Benar. dalam mendidik. Dan alhamdulillah sekarang kita udah steril, tidak ada satu wali murid pun yang menunggu anaknya, bahkan tidak ada satu wali murid pun yang ikut-ikut ke dalam kelas untuk Ya. melihat anaknya menangis dan lain Di sebagainya. awal masuk ya, Itu baru di awal masuk. di awal masuk sudah mendidik Udah, supaya benar, mandiri ya. Oke. benar. Dan itu udah kita sosialisasikan juga kepada orang tua, dan itu luar biasa, itu baru awal. Selanjutnya nanti akan ada banyak sekali program-program yang Ya. kita laksanakan bersama wali murid, seperti kunjungan edukatif. Edukasi. Iya, itu bersama melibatkan wali murid juga, dan Ya. juga mungkin ngaji bersama. Ngaji bersama. Karena hafalan di An-Nahl itu kita menggunakan metode UMI. Oh, metode UMI. Dan itu tidak hanya anaknya, orang Ya. tua juga kita ajari secara gratis. Wah, asiknya belajar Iya, bersama ya. baik. Karena Jadi anak belajar, orang tua belajar. karena biasanya anak-anak itu menyatakan yang paling pintar itu adalah orang tua, adalah guru gitu. Ada guru, kan. Nah, sekarang kita buat juga orang tuanya pun pintar Iya, seperti iya. itu. Berarti pintarnya bersama, kecerdasan bersama, sehingga memang tujuan-tujuan dari pendidikan ini bareng gitu ya, kolaborasi yang luar biasa. Benar Wah, sekali. tepuk tangan ayah bunda yang ada dimanapun berada, ini luar biasa sekali. Nah, mungkin untuk terakhir ya, tips dan saran bagi orang tua mengenai parenting, mengenai pola pengasuhan ini gimana sih? Mungkin ada tips dan sarannya mungkin bisa dibagi. Tips yang pertama adalah sebelum kita menerima murid-murid, buat apa kita punya murid banyak tetapi kita tidak bisa bekerja sama dengan orang tuanya, tetapi biarlah kita punya murid sedikit tetapi memang kolaborasi dalam mendidik, dalam mengasuh, karena itu anak mereka ya, kita hanya partner seperti itu. Nah, itu perlu digarisbawahi, memang kita membutuhkan sinkronisasi yang harus benar-benar satu balance, satu visi misi, dan Harmonis, benar ya, seperti itu. Nah, jadi terimalah dari awal itu memang kita punya prinsipnya ya, tidak pernah menolak yang namanya murid. Ya, oke. Sekalipun mohon maaf anak itu berkebutuhan khusus. Oke, yang berkebutuhan khusus tetap Kita terima diterima juga, tapi dengan kita garis bawahi orang tua yang bisa diajak kerjasama. Ya. Ya, bermasalah pun anak, kalau orang tua bisa diajak kerjasama, insya Allah akan komunikasi, ini ya, insya Allah benar. bisa kita arahkan. Tapi kalau tidak mau bekerja sama akan sulit ya, Justru karena sulit. tidak bisa pihak sekolah sendiri bersama Benar. anak, tapi orang tua juga harus paham sekali Iya. dengan tujuan-tujuan bersama. Seperti Keren itu. sekali. Luar biasa nih ayah bunda dan adik-adik dimanapun berada. Pentingnya bagaimana pola pengasuhan, parenting yang harus saling koordinasi, kolaborasi, dan saling memahami tujuan-tujuan pendidikan baik di sekolah dan juga di rumah juga diterapkan. Sehingga memang kualitas anak nantinya lebih mandiri, disiplin, tangguh, dan sebagainya. Hal positif dengan membangun karakter yang positif. Benar. Ya. Yang Dan paling salah penting satunya, satu visi misi. satu visi misi ya. Benar. Oke. Satu Baik. visi misi. Terima kasih Bu Lia dan juga Anda dimanapun berada, ayah bunda dan juga adik-adik. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan di sini. Semoga akan bermanfaat bagi banyak orang, menjadi inspirasi dan semakin berpacu sekolah-sekolah lain juga untuk menghasilkan kualitas-kualitas yang terbaik buat pendidikan, ya keluarga, buat anak, dan juga hal-hal seperti dalam membangun pemberdayaan masyarakat dan umat. Baik, sampai bertemu kembali. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Dan sukses semua buat ayah bunda dan adik-adik dimanapun berada. Oke.
alhamdulillah setelah anak saya masuk di Anahal dan di mana kita tidak hanya menitipkan anak saja, tapi juga kita diberikan sebagai orang tua diberikan ilmu juga melalui PSPA, program yang kemarin sudah kita dapati. Jadi kalau sebelumnya itu kebetulan memang anak saya aktif, itu agak susah diatur. Alhamdulillah setelah udah masuk di Anahal ini dan kita juga sebagai orang tua sudah dapat ilmunya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Anak juga bisa diatur dengan baik juga. Dari segi sikap sudah bisa, tadinya kalau masuk ke dalam rumah itu langsung aja nyelonong, tapi kalau sekarang sudah tahu dia. Kalau masuk itu mengucapkan salam dulu, terus juga kalau dalam bersikap misalnya untuk makan membaca doa dulu, terus juga kalau untuk dalam keseharian kalau main mungkin emosinya tidak bisa terkontrol, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengerti bagaimana untuk bermain secara dengan berbagi dengan teman seperti itu. Tepuk 1, tepuk 2. Mana suaramu? Ini suaraku. Siapa anak soleh tunjuk tangan? Saya. Pakai saya lebih semangat. Siapa anak rajin tunjuk tangan? Saya. Siapa rajin sholat tunjuk tangan? Saya. Rajin belajar? Saya. Rajin ngaji? Saya. Rajin ngopong? Tepuk 1. Siapa anak hebat tunjuk tangan? Saya. Siapa anak rajin tunjuk tangan? Saya. Anak soleh? Saya. Anak pintar? Saya. Anak ayam? Anak ayam nanti suaranya suara apa? Suara ayam. Tepuk 1. Siapa nama kakak yang di depan? Saya. Kok saya? Nama yang kakak yang ini namanya Kak Tommy. Siapa namanya? Kak Topi? Kak Tommy ya? Namanya Kak Tommy. Kesini ke TK Anahal mau membawakan sebuah dongeng. Siapa yang mau dengar dongeng? Siapa mau dengar cerita? Syaratnya harus ikut lomba dulu. Lomba duduk paling rapi. Nah, ceritanya Kak Tommy akan mulai dengan tebak-tebakan dulu. Siapa mau main tebak-tebakan? Coba tebak. Hewan apa yang kecil suka makan gula? Semut tepuk tangan. Semut kecil apa besar? Kecil. Kecilnya seperti apa? Segini. Tapi walaupun kecil, semut itu punya sifat yang bisa kita tiru. Sifatnya seperti apa yang bisa kita tiru dari semut? Sifatnya yaitu rajin dan juga bekerja sama, senang bekerja dan bermain bersama teman-temannya. Seperti semut kita yang satu ini namanya Mimut. Siapa namanya? Mimut. Ada yang namanya Mimut gak? Oh, nggak ada. Semut bernama Mimut. Pagi-pagi dia sudah rajin mengumpulkan sisa-sisa roti. Siapa senang makan roti? Nah, kalau remah-remah jatuh biasanya dipungutin sama semut. Yang mengutin namanya Mimut. Salalalala. Sambil tepuk tangan juga boleh. Salalalala. Akulah semut. La 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 la, aku senang bekerja. La 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 la, kerja adalah ibadah. Aku
Aku senang sekali bekerja. Ayayayayayayaya. Kata Mimut. Mimut ternyata mengumpulkan sisa-sisa roti dari yang jatuh di tanah. Wah, senang sekali dia bekerja mengumpulkan roti bersama banyak teman-temannya. Tapi ketika Mimut sedang asik bekerja, tidak jauh dari tempat Mimut lagi ngangkatin roti, ternyata ada hewan juga yang melihat dia. Tebak hewannya ya. Siapa yang pinter, yang bisa tebak? Hewannya warnanya hijau, serangga warnanya hijau, suka melompat-lompat makanin rumput. Serangga. Ayo, namanya belalang. Wah, tepuk tangan dong buat belalangnya. Belalangnya lihat si Mimut lagi asik bekerja, belalangnya malah ketawa-tawa. Hei, ada semut sedang bekerja, sok rajin deh. Sekarang kan, lihatlah udaranya sangat cerah. Lebih baik kita bermain atau bermalas-malasan saja. Kak Tommy mau tanya, boleh nggak kita malas-malasan? Nggak boleh. Ternyata didengar sama si Mimut. Ada Pak Belalang. Pak Belalang lagi santai nih, asik ya. Iya dong, udara cerah dan sejuk seperti ini enaknya tidur-tiduran di bawah pohon. Sejuk sekali. Tepuk satu. Terus Mimutnya ngomong, iya sih, memang udara sedang cerah dan enaknya tidur-tiduran. Tetapi hidup kita ini tidak selalu yang enak-enak saja. Memangnya kenapa? Sebentar lagi akan datang musim kemarau. Musim kemarau? Ya, kalau sudah datang musim kemarau, pohon-pohon pada kering dan tidak berbuah. Kita akan kesulitan mendapatkan makanan. Makanya kita harus ngumpulin makanan dari sekarang. Mengumpulkan dan menabung makanan supaya di musim kemarau kita tetap bisa makan. Musim kemarau kan masih lama. Sekarang tugas kita nikmati saja, tidur-tiduran dan bersantai. Ya sudah, kalau itu pilihan kamu terserah deh. Aku dan teman-temanku akan terus bekerja sampai kemudian makanan kami menjadi banyak siap untuk musim kemarau. Dasar sok rajin, biarin aja. Aku mau terus tidur di udara yang enak ini. Siapa yang tidurnya ngorok? Kok saya? Tepuk satu, tepuk dua. Si belalang terus setiap hari kerjaannya bersantai, tidur-tiduran di bawah pohon. Siang tidur, pagi tidur, malam tidur, subuh pun dia tidur. Wah, semuanya dipakai tidur. Iya dong, malam tidur. Nah, sampai tibalah saatnya musim kemarau datang. Pohon-pohon pada kekeringan. Daun-daun pun berjatuhan. Kemudian buah-buah tidak lagi muncul dari banyak-banyak pohon. Tepuk satu, tepuk dua. Tapi saat si belalang pingsan, tiba-tiba lewatlah sahabat kita yang tadi yang rajin, siapa namanya? Semut. Mimut, si semut kecil datang bersama teman-temannya. Tepuk tangan juga boleh. Mimut dan teman-temannya melihat, teman-teman, sepertinya ada hewan yang sedang pingsan. Lihatlah, itu sepertinya si belalang. Teman-temannya berkata, si belalang yang malas itu ya, biarin saja dia pingsan. Pasti karena kelaparan. Dulu kita ajak mencari makanan, dia nggak mau karena malas. Nggak boleh seperti itu namanya dendam. Kita harus menolong siapapun, nggak boleh, tidak boleh dendam. Ayo kita tolong si belalang. Oh, ya udahlah kita tolong belalang, ayo. Diangkat belalang sama teman-temannya.
tak, dem, dem, tak, dem, tak, dem, dem, tak, dem. Masuk ke sarang si semut, kemudian diberi minum yang segar, dikasih makanan yang segar, sampai kemudian dia pun sehat kembali. Oh, terima kasih semut, kalian memang baik hati dan juga rajin. Ternyata benar katamu, kita harus mempersiapkan untuk masa-masa yang sulit, tidak boleh bermalas-malasan. Baiklah, sekarang aku akan menjadi hewan yang rajin, menjadi belalang yang rajin, rajin bekerja, tidak pernah bermalas-malasan lagi. Terima kasih ya semut. Iya, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah sekarang engkau sudah sadar dan menjadi hewan yang rajin. Ayo kita nikmati makanan bersama. Ayo, jangan lupa berdoa. Anyam nyam nyam nyam. Nah, tepuk 1, tepuk 2. Siapa anak rajin tunjuk tangan? Siapa anak rajin tunjuk tangan? Oh, rajin mencontoh semut ya. Allah menciptakan macam-macam hewan itu ada sifat-sifat yang juga bisa kita tiru. Contohnya kayak lebah. Siapa yang pernah lihat lebah? Siapa yang pernah kena sengat lebah? Kalau diganggu kena sengat. Lebah itu selalu menghasilkan yang baik-baik, yaitu apa tadi? Madu. Siapa pernah makan madu? Nah, madu sehat apa tidak sehat? Sehat, dihasilkan oleh lebah. Itu makan madu kemarin. Iya, oh minum madu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Mana suaramu? Mana suaramu? Tangannya ke atas, pegang kepala, pegang telinga, pegang perutnya, pegang hidungnya, pegang pipinya, pegang kepala, peganglah perutnya. Perutnya di mana? Di sini dong. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Seneng gak dengar dongeng dari Kak Tommy? Siapa mau dengar dongeng lagi? Nah, mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain kesempatan bersama Kak Tommy atau kakak lain dari Kampung Dongeng di acara Mari Bercerita TVRI Jambi punya kita. Oke, Kak Tommy akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.